Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hingga pada kesempatan di hari ini Allah berikan kita nikmat untuk dapat berjumpa kembali, melanjutkan kegiatan belajar, melanjutkan pembahasan pelajaran akidah kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari bisa kita ikuti sampai tuntas dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan berusaha untuk mencatat setiap poin penting agar kita bisa menambahkan banyak faidah, agar kita bisa mendapatkan tambahan ilmu, keberkahan, kebaikan, dan juga pahala. Salawat dan salam, marilah kita senantiasa baca dan perbanyak untuk membacanya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik. Haibati fillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembahasan akidah. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi yang baru, kita akan coba murojaah terlebih dahulu apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita membahas penyimpangan dari akidah dan cara untuk menjaga diri dari penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang terjadi dalam akidah atau penyimpangan dari akidah dan cara untuk menjaga diri dari penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang terjadi itu disebabkan oleh beberapa hal, di mana sebab-sebab ini wajib untuk kita ketahui demi menjaga agama dan supaya kita tahu cara memperbaiki apabila terjadi penyebab penyimpangan akidah tersebut. Baik, yang pertama, sebab terjadinya penyimpangan dalam akidah, yaitu kebodohan atau ketidaktahuan tentang akidah yang benar. Hal ini diakibatkan oleh tidak mau mempelajari dan tidak mau berusaha untuk memahami akidah yang benar. Ketidaktahuan terhadap akidah yang benar ini juga disebabkan oleh sedikitnya kepedulian seseorang terhadap pemahaman akidah yang benar. Dampak dari hal ini sehingga muncullah generasi demi generasi yang semakin jauh dari pemahaman akidah yang benar. Sehingga generasi tersebut
Terkadang sampai memahami bahwa yang hak itu adalah batil dan yang batil adalah hak, penyimpangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ikatan Islam akan terlepas satu demi satu. Sampai pada akhirnya datanglah generasi yang tidak memahami tentang ajaran Islam yang benar. Artinya ahibati fillah, sebab pertama yang menjadikan seseorang menyimpang akidahnya, tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki akidah yang lurus, adalah karena ia tidak belajar ilmu agama. Dan seseorang tidak belajar ilmu agama, hal itu dikarenakan minimnya perhatian dia, minimnya kepedulian dia terhadap ilmu agama. Dia tidak peduli dan dia tidak menganggap penting ilmu agama. Sehingga ia menjauhkan dirinya dari belajar ilmu agama dan berdampak dari hal tersebut ketidakpahaman terhadap akidah yang benar. Ketidakpahaman terhadap akidah yang lurus. Ya, inilah sebab pertama dan sebab utama yang menjadikan seseorang menyimpang dari akidah yang benar. Minimnya perhatian, minimnya kepedulian terhadap agama. Kurangnya perhatian terhadap ilmu akidah. Sehingga ia tidak semangat untuk mempelajarinya. Tidak semangat untuk memahaminya, tidak semangat untuk membahasnya. Dan pada saat itulah generasi-generasi semakin jauh dari akidah yang benar. Oleh karena itu, kita hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita Allah takdirkan menjadi salah satu penuntut ilmu dalam lingkungan pesantren, lingkungan yang membina kita untuk memahami akidah yang lurus. Kemudian yang kedua, sebab yang menjadikan seseorang menyimpang akidahnya adalah fanatik, terlalu mengikuti ajaran yang ia dapat dari orang tua dan nenek moyang. Terlalu mengagung-agungkan, mengelu-elukan apa yang ia dapati dari para orang tua dan nenek moyangnya. Bahkan sampai-sampai orang yang fanatik terhadap ajaran nenek moyangnya itu mengira bahwa yang paling benar adalah mengikuti ajaran nenek moyangnya. Walaupun pada hakikatnya ajaran nenek moyang yang ia dapati itu adalah sesuatu yang menyelisihi kebenaran yang dibawa oleh agama. Mereka meninggalkan ajaran agama dan mengikuti ajaran nenek moyangnya. Kita ambil contoh yang paling kecil, yaitu ketika seseorang masih mengamalkan ritual 100 harian orang yang sudah meninggal. 100 hari, 1000 hari. Ya. Orang yang meninggal diperingati. Padahal sudah dijelaskan bahwasanya yang demikian itu tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Namun karena ia merasa ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang, maka ia terus pelihara, ia terus lestarikan demi menjaga perkara yang didapat turun-temurun dari nenek moyang. Ini keliru ahibati fillah. Seorang muslim, seorang mukmin yang hakiki, dia menjalani kehidupan dan aktivitasnya itu tidak hanya mengikuti apa yang ia terima dari nenek moyang, tapi segala sesuatunya dia takar, dia ukur
dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dari apa yang dibawa oleh ajaran Islam. Jika itu yang diajarkan Islam, maka bismillah, ia lakukan. Dan jika itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, maka ia tinggalkan sejauh-jauhnya, walaupun itu menyelisihi adat istiadat. Karena orang beriman mengedepankan ajaran Islam, bukan adat istiadat. Inilah perkara kedua yang membuat seseorang menyimpang akidahnya, yaitu terlalu fanatik mengikuti ajaran nenek moyang. Padahal seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, ia mengedepankan ajaran Islam. Yang ketiga, terlalu mengikuti secara buta. Artinya mengambil pendapat manusia dalam berakidah tanpa memperhatikan apakah benar dalilnya dan apakah benar pemahamannya. Ini disebut dengan taklid buta. Ya, at-taqlidul a'ma. Mengikuti seseorang secara buta. Maksudnya apa yang dilakukan oleh orang tersebut ya dia ikuti. Nah, ini biasanya terjadi terhadap sosok yang dianggap sebagai guru, dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai ustadz. Yang harus kita pahami bahwasannya dalam beragama bukan sosok yang kita tiru, bukan. Tetapi yang kita tiru adalah dalilnya. Apakah benar dan pemahaman terhadap dalil tersebut apakah benar. Jadi bukan sosoknya. Sungguh amat keliru apabila seseorang mengikuti orang lain hanya sekedar melihat sosoknya saja. Dan ini banyak dilakukan, banyak terjadi dalam diri kelompok-kelompok yang sesat. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kelompok Sufi. Rata-rata pengikutnya itu hanya mengikuti dan mengekor pemimpin-pemimpinnya saja. Dan tidak memperdulikan serta tidak memperhatikan apakah dalilnya benar, apakah pemahamannya sesuai. Yang penting selama itu yang menyampaikan adalah kiainya, ustadznya, gurunya, pemimpin kelompoknya, maka ia akan terima tanpa keraguan sedikit pun. Ini keliru. Kita katakan bahwa kita hanya bisa menerima secara langsung tanpa meneliti, langsung diterima 100% kalau yang kita terima itu sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Baru kita terima langsung, tanpa perlu memperhatikan dan tanpa perlu menengok ke kanan dan ke kiri, langsung. Sedangkan apa yang disampaikan oleh ketua kelompok, pemimpin, atau bahkan yang dianggap sebagai kiai, ustadz, tidak bisa langsung diterima begitu saja. Harus diteliti dulu apakah sesuai dalilnya, apakah ada dalilnya, apakah dalilnya sahih, apakah pemahamannya sesuai. Kalau iya baru kita terima, kalau tidak maka tidak bisa. Hati-hati ahibati fillah. Orang yang hanya menerima begitu saja tanpa memperhatikan dalilnya ada atau tidak, tanpa memperhatikan dalilnya benar atau tidak, tanpa memperhatikan kebenaran pemahaman, maka dia akan tersesat. Karena hal tersebut dinamakan dengan taklid buta. Udah selama ini yang ngomong udah selesai. Tidak. Siapapun yang berbicara, maka kita seorang penuntut ilmu berhak untuk bertanya. Mohon maaf, boleh saya minta dalil terhadap apa yang Anda sampaikan? Orang yang memperhatikan dalil berarti dia memperhatikan kemurnian agama. Karena orang terlalu memperhatikan, terlalu mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, kiai, ya, yang dianggap guru, yang dianggap kiai, tanpa memperhatikan dalilnya. Maka ketika gurunya, kiainya salah, dan wal iyadzubillah yang dianggap guru atau kiainya tersebut ya
merasa malu untuk memperbaiki atau menyatakan kesalahannya, dia gengsi dan dia tetap bersikukuh terhadap kesesatannya, sesatlah para pengikutnya juga. Ini yang harus kita perhatikan, ahibati fillah. Jangan kita menjadi orang yang taklid buta. Terlebih lagi kita adalah seorang penuntut ilmu. Maka kita harus memperhatikan dalil-dalilnya. Kemudian yang keempat, sebab yang menjadikan seseorang menyimpang adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Mengagungkan mereka secara berlebihan. Sampai memposisikan mereka pada posisi yang hanya Allah seharusnya memiliki posisi tersebut. Yang hanya Allah saja pantas untuk mendapatkan posisi tersebut. Akan tetapi karena berlebihan menyanjung orang-orang soleh, sampai-sampai mereka mendudukan orang soleh pada kedudukan yang seharusnya hanya Allah yang memilikinya. Contohnya adalah dalam doa. Hendaklah kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit di masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, terlalu mengagungkan seseorang. Sampai ketika meninggal kuburannya dibangun, kuburannya dibuat semewah-mewahnya. Kemudian orang-orang diajak untuk berziarah ke kuburan tersebut dan meminta-minta, berdoa kepada orang yang dimakamkan di situ. Maka ini sudah dinyatakan sebagai berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Al-ghulu dalam melebihkan seseorang. Sampai-sampai mengalihkan doa yang seharusnya ditunjukkan kepada Allah, ditunjukkan kepada manusia. Dan inilah kesesatan yang terjadi pertama kali dalam sejarah manusia. Yaitu terlalu berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Saking tidak maunya jauh dan kehilangan orang saleh tersebut, dibuatlah patung-patungnya. Diletakkan di tempat-tempat peribadatan. Dan pada saat itulah setan bermain. Generasi demi generasi datang. Generasi yang lama yang memiliki pengetahuan hilang. Datang generasi yang baru, dibisikkanlah oleh setan bahwasanya patung-patung yang dibuat ini dan diletakkan di tempat-tempat ibadah, sejatinya mereka adalah perantara yang dibuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang mau beribadah kepada Allah harus melalui perantara berhala ini. Wal iyadzu billah. Ketika seorang mukmin beribadah, maka ibadahnya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Beristighosa, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada kuburan Kiai Fulan, tidak ada. Dan itu semua terjadi akibat berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Tidak boleh berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Bahkan yang harus selalu kita garis bawahi bahwasannya mereka kita muliakan, kita hormati karena mereka mengamalkan ajaran Islam, bukan karena sosoknya. Dan kita ikuti mereka karena mereka menyampaikan perkara-perkara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan karena sosoknya. Maka salah ketika seseorang mengagungkan orang lain karena sosoknya. Apalagi sampai berlebihan dalam mengagungkannya. Tidak boleh kita berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Walaupun dia soleh. Apalagi pelaku bid'ah. Kemudian yang kelima, lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang berupa kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah. Seperti langit dan bumi, gunung yang besar, keindahan alam. Banyak orang yang ketika tidak mau mentadaburi hal tersebut. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ia lalai darinya, tidak mau membacanya. Bahkan kalau membaca pun hanya sekedar bertujuan hanya sekedar untuk selesai saja, tanpa mentadaburi, tanpa menghayati. Maka orang yang seperti ini
Orang yang kehilangan mentadaburi ayat Allah, dia akan beranjak kepada terpukau, terpesona, terpaku dengan penemuan-penemuan duniawi yang dibuat oleh manusia. Penemuan-penemuan mutakhir. Ya, giliran yang seperti itu, barang-barang elektronik yang canggih, kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan-kendaraan yang super cepat. Dengan yang demikian, ia baru terkagum-kagum. Ia baru mengancungi jempol, ia baru menghayati. Tapi sedangkan terhadap ayat-ayat Allah jauh darinya. Tidak mau mentadaburinya. Bahkan menganggap biasa-biasa saja. Tapi terhadap kendaraan mewah, elektronik yang canggih, dia baru terkagum-kagum dan takjub. Ini keliru ahibati fillah. Karena orang yang terlalu terpaku, terkagum-kagum dengan penemuan-penemuan manusia, dia akan sampai kepada titik pemahaman yang keliru, di mana ia mengira bahwasanya penemuan-penemuan tersebut dibuat oleh manusia sendiri. Padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, tidak ada penemuan yang dibuat oleh manusia, melainkan hal tersebut mencontoh dari apa yang Allah buat. Sebutkan apa? Pesawat. Dari mana itu mencontoh? Dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan bisa terbang. Robot, kendaraan, bahkan roket yang digunakan untuk keluar angkasa, itu pun sebetulnya mencontoh makhluk yang Allah ciptakan. Namun karena manusia lalai dari mentadaburi hal tersebut, ia menjadi orang yang hanya terpaku pada perkara dunia saja. Dan orang yang seperti ini maka tidak jauh beda dengan keadaannya Qarun, yaitu manusia yang kafir durhaka kepada Allah di zaman Nabi Musa, yang ia mengira bahwa apa saja yang ia miliki semata-mata itu hasil dari usahanya sendiri, padahal tidak lain dan tidak bukan, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ahibati fillah, ketika kita berpaling dari mentadaburi ayat-ayat Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang terkagum-kagum dengan perkara dunia. Dan ketika kita terkagum-kagum dengan perkara dunia, sampai menjadi orang yang cinta dunia, maka akhirat akan pergi meninggalkan kita, waliyadzubillah. Berbahagialah orang-orang yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang saleh, seperti lingkungan pesantren yang selalu membimbing, mengarahkan kita untuk selalu mengingat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, mencari ridho Allah, dan mengejar kehidupan akhirat yang abadi, tidak terlalu silau dengan kehidupan duniawi. Yang keenam, pengaruh kuat dari orang tua yang sesat. Keenam ini, yaitu pengaruh kuat dari orang tua yang sesat, adalah sebab menyimpangnya akidah seseorang. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwasannya manusia ketika dilahirkan, ia terlahir dalam keadaan suci. Nah, yang membuat dia sesat, menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi, tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tuanya. Makanya tadi di poin kedua, kita diingatkan agar tidak fanatik terhadap apa yang diajarkan oleh orang tua. Tidak boleh kita menerima dengan begitu saja apa yang disampaikan oleh orang tua. Kecuali kita tahu bahwasanya orang tua kita adalah orang tua yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi ketika kita melihat bahwasanya orang tua kita orang yang awam dan kita sudah belajar ilmu akidah, maka apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, kita hargai, kita hormati, tapi tidak serta-merta kita ikuti. Melainkan kita cek dulu, kita pastikan dulu apakah yang diajarkan oleh orang tua saya ini sudah benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika iya, bismillah kita lakukan. Jika tidak dan bertentangan, maka kita tinggalkan.
Contoh misalnya pemahaman orang tua zaman dulu terkait dengan pamali, ya, atau dengan kesialan, ya, dengan sial. Kita perhatikan dulu, apakah hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Misal, apabila kita menabrak kucing, kemudian kita tinggalkan begitu saja, bakalan celaka dan akan sial hidupnya. Apabila ada burung gagak hitam, ya, singgah di rumah seseorang, maka itu menandakan bahwasanya akan ada yang meninggal dari anggota rumah tersebut. Ini tidak boleh diyakini, karena hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mencari-cari hari baik, menjauhkan hari sial, tidak ada, ahibati fillah. Pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh orang tua kita kepada kita, kita lihat dulu sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai kita ambil, kalau tidak kita tinggalkan. Karena pengaruh orang tua terhadap anak itu sangatlah kuat, ya, sangatlah kuat. Namun bukan berarti kita tidak boleh mengikuti orang tua, tidak, ahibati fillah. Kan tadi poinnya apa? Apa yang kita dapati dari orang tua, kita cek lagi ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika benar, bismillah kita lakukan. Jika tidak, maka kita mohon maaf kepada orang tua kita dan menyampaikan secara bijak dan lemah lembut bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan agama Islam, sehingga tidak bisa kita lakukan. Yang ketujuh, ya, ini juga penting sekali untuk dipahami bahwasanya sarana prasarana pembelajaran dan informasi yang ada jangan sampai dihilangkan tujuan utamanya. Apa itu? Bahwa sarana prasarana belajar dan informasi, tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah agar manusia lebih mengenal Allah Azza wa Jalla, agar manusia bisa berakhlak mulia, agar manusia bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai malah sarana prasarana pembelajaran dan informasi yang ada justru membuat manusia semakin jauh dari ajaran Allah. Ambil contoh paling gampang zaman sekarang ini adalah media sosial. Aplikasi-aplikasi media sosial ini seharusnya ditunjukkan dan digunakan untuk mengupgrade keimanan dan ketakwaan seseorang. Untuk membuat seseorang semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, semakin dekat kepada Allah. Digunakan media sosial itu untuk menyampaikan dakwah. Tapi ternyata tidak di zaman sekarang ini. Justru kebanyakan media sosial yang ada digunakan untuk perdebatan, untuk memviralkan perkara-perkara yang menyimpang dari ajaran agama. Ketika sarana prasarana pembelajaran dan informasi sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan utamanya, yaitu menjadikan manusia semakin dekat kepada Allah, berakhlak mulia, menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam, maka pada saat itulah sarana prasarana pembelajaran dan informasi hanya akan menjadi sebab kehancuran bagi kehidupan manusia. Ini dia, ahibati fillah, sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam akidah. Ada 7. Yang pertama, tidak mempelajari agama yang benar. Yang kedua, fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Ketiga, taklid buta kepada guru. Yang keempat, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Yang kelima, tidak mentadaburi ayat-ayat Allah. Yang keenam, pengaruh kesesatan yang dilakukan oleh orang tua. Dan yang ketujuh, sarana prasarana informasi dan pembelajaran sudah tidak ada lagi tujuan utamanya. Sudah hilang tujuan utamanya, yaitu mencerdaskan manusia
agar semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi kita sudah mempelajari sebab-sebab yang menjadikan manusia menyimpang dari akidah yang benar. Maka kita juga mempelajari cara bagaimana menjaga diri dan agama dari penyimpangan tersebut. Ini tips berarti ya, tips cara agar kita bisa selalu dalam akidah yang lurus. Yang pertama, selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam mempelajari agama. Jadi ketika kita belajar agama, gak boleh jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh mempelajari agama lewat mimpi, lewat kata si fulan. Tidak boleh. Agama itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kajian-kajian yang ada, pilih kajian-kajian yang sedikit-sedikit menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda. Jangan hanya kajian yang sekedar hiburan, tertawa, itu bukan tuntunan, melainkan hanya sekedar tontonan. Sebagaimana para salafus soleh, generasi terbaik umat Islam, mereka menyandarkan akidahnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Perlu kita perhatikan bahwa generasi akhir zaman ini tidak akan pernah bisa baik kecuali mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh generasi pertamanya. Tidak ada yang bisa memperbaiki generasi akhir zaman ini kecuali apa yang pernah memperbaiki generasi pertamanya. Apa yang memperbaiki generasi pertama umat Islam? Yang memperbaikinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak mungkin generasi akhir zaman ini bisa baik kalau tidak diperbaiki dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan hendaknya seseorang selalu memperhatikan, juga mengetahui akidah-akidah, pemahaman-pemahaman kelompok-kelompok yang sesat, serta mengetahui syubhat mereka dan bagaimana cara menjawab, membantah syubhat tersebut, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang terdapat pada kelompok sesat tersebut. Jadi kita belajar agama melalui Al-Quran dan Sunnah, ketika juga mempelajari kesesatan-kesesatan atau penyebab-penyebab kesesatan yang terjadi pada kelompok-kelompok sesat. Gunanya apa? Bukan kita ingin sesat, tapi kita mengetahui sebab kesesatan tersebut supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari sebab itu, supaya kita bisa menjaga diri kita dari sebab tersebut. Karena ingat ya, ada kaidah penting, yaitu man la ya'rifu syarra yushaku an yaqa fihi. Siapa yang tidak tahu bahaya, siapa yang tidak tahu kesesatan, boleh jadi dia akan terjatuh pada bahaya tersebut atau pada kesesatan tersebut. Ini kaidah penting yang harus kita pahami, bahwa kita mempelajari kesesatan, sebab-sebab yang menjadikan orang sesat, mempelajari kelompok-kelompok sesat, bukan karena kita ingin mengikutinya, bukan, tetapi agar kita bisa waspada dari keburukan tersebut. Sebagaimana kaidah tadi mengatakan, siapa yang gak tahu kesesatan, siapa yang gak tahu bahaya, dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam bahaya dan kesesatan tersebut. Ini yang pertama, yaitu tips agar kita terhindar dari kesesatan adalah mempelajari agama lewat Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, peduli terhadap pembelajaran akidah yang benar. Peduli, memberikan kepedulian yang besar terhadap pembelajaran akidah yang benar, akidah salafus saleh dalam setiap jenjang sekolah, dari TK, dari SD, dari SMP, bahkan sampai SMA dan sampai kuliah. Bahkan sampai selesai kuliah pun kita harus selalu memperhatikan pelajaran akidah. Tidak cukup hanya sekedar, oh sudah pesantren berarti sudah benar nih akidahnya, berarti kuliah boleh deh gak usah belajar akidah lagi. Tidak. Selalu peduli terhadap pembelajaran akidah yang benar di setiap jenjang pembelajaran. Dan
harus memberikan porsi waktu yang cukup untuk belajar akidah. Jangan hanya sekedar belajar akidah itu di sisa-sisa waktu yang kita miliki. Dari Senin sampai Ahad cuma mau ngikutin kajian di hari Ahad aja. Itu juga sore cuma 1 jam. Tidak bisa, ahibati fillah. Ya. Kalaupun kita tidak bisa datang kepada kajian, sekarang wasilah, sarana untuk mempelajari ilmu agama sudah Allah mudahkan. Ya, aplikasi-aplikasi di handphone kita semuanya bisa kita gunakan untuk mendapatkan kajian yang membahas akidah yang benar. Ini kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap ilmu akidah. Kita melestarikan akidah yang benar terhadap diri kita sendiri dulu. Suatu saat nanti ketika kita sudah berkeluarga, maka keluarga kita berikan pemahaman akidah yang benar. Mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, maka kita akan membentuk masyarakat Islam yang berpemahaman akidah yang benar. Kemudian yang ketiga, ya, ini penting nih, ya, dan ini terlebih khusus untuk sekolah-sekolah, yaitu menjadikan buku-buku ulama salaf yang murni, yang sahih, yang benar, buku-bukunya dijadikan sebagai buku mata pelajaran di sekolah. Ya. Seperti yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah. Kita mempelajari kitab akidah. Kita mempelajari fikih ibadah. Kita juga mempelajari hadis Nabi SAW. Dan semua kitab-kitab yang digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah kitab-kitab buah karya dari para ulama yang berpemahaman akidah salafus saleh. Ini penting, ahibati fillah. Jadi tidak sembarangan dalam mengambil buku untuk menjadikannya sebagai buku mata pelajaran. Harus diperhatikan. Lalu yang keempat, yaitu berdakwah untuk memperbaiki apa yang terdapat di tengah masyarakat. Ketika kita sudah punya ilmunya dan kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, maka jangan kita lupakan untuk memperbaiki masyarakat yang ada. Mulai dari keluarga kita, kemudian saudara kita, kemudian tetangga terdekat kita, dan seterusnya. Kita perbaiki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali yang beriman, yaitu orang yang berilmu. Beramal soleh, yang mengamalkan ilmunya. Dan ia mendakwahkan kebenaran, mengajak orang lain, berdakwah, memperbaiki. Agar manusia kembali kepada kitab Allah dan Al-Quran. Kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan bersabar dalam menjalankan itu semua. Bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam mengamalkan ilmu. Bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Taib ahibati fillah, itu dia 4 hal cara dan tips untuk menjaga akidah yang benar. Yang pertama, selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memperhatikan pembelajaran akidah yang benar. Yang ketiga, kalau pribadi mungkin bisa kita katakan memiliki buku-buku akidah yang benar, buah karya dari ulama-ulama yang memiliki pemahaman salafus saleh. Tapi kalau sekolah, yaitu menjadikan buku-buku mata pelajarannya diambil dari buku-buku buah karya dari para ulama yang memiliki pemahaman akidah sahihah. Lalu yang keempat, berdakwah. Ya, berdakwah, memperbaiki masyarakat, mengajaknya untuk kembali kepada akidah yang benar, dan mengajarkan serta memberitahukan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah yang benar. Taib ahibati fillah, itu dia yang kita pelajari ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada materi yang baru. Materi yang baru yaitu contoh-contoh usaha perbaikan dalam menjaga akidah yang benar. Contoh-contoh usaha perbaikan ya demi menjaga akidah yang benar. Jadi usaha ini
untuk memperbaiki. Yang salah dibuang jauh-jauh, yang benar dipegang kuat-kuat. Supaya apa? Ini demi menjaga akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang sahih. Baik. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah Allah akan selalu memunculkan dari dan untuk umat ini sosok-sosok yang akan menjaga kemurnian agama Islam. Sosok-sosok yang akan membela agama Islam dan menjaga kemurniannya. Itu Allah akan selalu mengutus, ya. Allah akan selalu menghidupkan, Allah akan selalu memunculkan orang-orang yang seperti ini. Karena ya, dengan semakin jauhnya zaman, semakin jauhnya waktu dari waktu kehidupan Nabi Muhammad SAW, sekarang aja udah 1400, ya udah 14 abad yang lalu. Semakin jauh kita dari zamannya Nabi Muhammad, semakin jauh kehidupan dari zamannya Nabi Muhammad, maka akan semakin banyak bermunculan yang namanya penyimpangan dan kesesatan. Makin banyak. Jadi makin kesana zaman itu justru akan semakin banyak kesesatan-kesesatan yang muncul. Maka seharusnya kita yang hidup bukan malah semakin menyepelekan ilmu agama. Justru seharusnya semakin kesana zaman, semakin semangat dalam mempelajari ilmu agama. Kenapa? Karena penyimpangan semakin banyak. Dan semakin banyak pula hilang dan tertutup sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lihat sudah mulai banyak sunnah-sunnah Nabi yang dianggap asing. Coba kita lihat di jalan sekarang. Berapa orang bisa kita hitung yang memegang batang kayu siwak untuk siwakan di jalan? Sedikit, ahibati fillah. Coba kita lihat lagi kepada masjid tempat peribadatan umat Islam. Berapa banyak orang yang mengisi saf-safnya ketika sholat. Karena memang zaman semakin larut, semakin banyak penyimpangan dan semakin banyak sunnah-sunnah Nabi yang mulai terlupakan. Dan semakin tumbuh banyak perkara-perkara bid'ah. Ya, semakin zaman berlalu, semakin jauh dari zamannya Nabi Muhammad, banyak keburukan-keburukan yang muncul. Risalah Nabi Muhammad SAW, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bentuknya umum, menyeluruh bagi seluruh manusia. Bahkan bukan cuma bangsa manusia, bangsa jin pun dituntut dan wajib untuk mempelajari serta mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW ini akan terus ada sampai hari kiamat. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, sehingga tidak akan ada lagi nabi-nabi yang datang setelah Nabi Muhammad. Ajarannya Nabi Muhammad akan terus ada sampai hari kiamat, dan ajaran Nabi Muhammad SAW lah yang menjadi ajaran bagi seluruh umat manusia di akhir zaman. Oleh karena itu, tentunya harus dilestarikan ajaran agamanya, dijaga kemurniannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya sosok-sosok yang akan selalu membela agama ini dari para kalangan ulamanya umat Nabi Muhammad SAW. Mereka ya, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membela, melindungi dan menjaga agama Nabi Muhammad SAW tetap murni. Mereka akan memerangi perkara-perkara bid'ah beserta pelakunya.
Para ulama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini, mereka juga akan menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah mulai dilupakan oleh banyak manusia. Mereka juga akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap akidah yang dimiliki oleh banyakkan manusia. Akidah-akidah yang menyimpang akan mereka perbaiki. Serta mereka akan menjaga ajaran syariat Islam dari perubahan dan dari kesesatan-kesesatan yang dibuat oleh manusia. Baik, artinya fillah, ajaran Nabi Muhammad akan terus ada sampai hari kiamat. Maka kemurniannya ini harus terlalu dijaga, karena sampai hari kiamat dilaksanakan agama ini. Kalau nggak dijagain kemurniannya, waduh. Padahal tadi kita katakan zaman itu semakin berlalu akan semakin banyak kesesatan. Bisa terkontaminasi ajaran yang murni ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengutus, menghidupkan, memunculkan sosok-sosok yang akan menjadi pembela agama Islam, penjaga agama Islam, yang akan menjaga kemurnian agama Islam dan akan membongkar kesesatan-kesesatan yang ada. Dahulu para sahabat Nabi SAW, mereka ini adalah umat Islam yang berdiri di atas akidah yang benar. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berbeda pemahaman akidahnya, nggak ada. Akidah sahabat satu, yaitu akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada di antara sahabat yang berbeda pemahaman, tapi bukan dari sisi akidah, melainkan dari sisi amaliyah, dari sisi perbuatan, ya, dari sisi pengamalan ibadah. Tapi akidah mereka sama, ya. Jadi yang harus kita garis bawahi, akidah sahabat gak ada yang beda. Ikhtilaf, perselisihan, perbedaan pendapat dalam sahabat ada, tetapi wilayahnya hanya di amaliyah, dalam perbuatan. Tapi dalam akidah, dalam keyakinan tidak ada perbedaan dalam sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah umat yang terjaga dari kesesatan dan dari perbuatan bid'ah. Walaupun memang ada, ya, benih-benih perbuatan bid'ah muncul di zaman mereka. Akan tetapi hal tersebut hanya muncul pada perorangan saja. Nggak ada kelompok, muncul dari perorangan. Atau dari manusia-manusia yang mereka itu dinyatakan oleh Nabi bukan dari umatku. Ya, artinya apa? Kalau memang mereka sahabat, nggak mungkin mereka melakukan kesesatan. Kesesatan yang muncul di zaman sahabat hanya dilakukan oleh individual atau oleh orang-orang yang Nabi Muhammad sudah nyatakan mereka bukan dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya, yang perlu digarisbawahi juga nih, bahwasannya kesesatan-kesesatan, perbuatan-perbuatan bid'ah yang muncul di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak akan lama, ya, eksistensinya tidak akan lama dan tidak akan bisa menyebar. Kenapa? Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tahu akan langsung membongkar, akan langsung menghakimi, sehingga masyarakat akan selalu terjaga dari kesesatan dan pemahaman yang buruk tersebut. Akidahnya akan selalu lurus. Ini yang terjadi di zaman sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Para sahabat dan para tabi'in, mereka betul-betul, ya, menjaga perkara agama dengan kuat dan selalu dengan ilmu. Jadi bukan dengan hawa nafsu membela agama itu. Para sahabat dan para tabi'in, mereka membela agama Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ilmu. Mereka selalu menyampaikan yang hak, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah
dan mereka selalu membongkar kesesatan-kesesatan dan perbuatan-perbuatan bid'ah yang mulai muncul. Tidak ada perbuatan bid'ah yang muncul melainkan para sahabat akan membongkarnya. Nah, dari sinilah ahibati fillah, sejak dari zamannya para sahabat, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kemurnian agama Islam ini. Tidak ada pemahaman yang sesat, tidak ada perbuatan bid'ah yang muncul, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan sosok yang akan membongkar kesesatan tersebut demi menjaga kemurnian agama Islam. Tidaklah muncul pemimpin-pemimpin kelompok sesat kecuali Allah akan membangkitkan, memunculkan sosok seorang ulama yang berpemahaman akidah benar yang akan membongkar kesesatan-kesesatan tersebut. Akan menjelaskan pemahaman yang hak, akan menyampaikan Al-Quran dan Sunnah yang benar dengan pemahaman yang sahih, dan akan membongkar kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kelompok yang sesat. Inilah ahibati fillah, bentuk jaminan Allah dalam menjaga kemurnian agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa innalahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami, kata Allah, yang akan menjaga kemurniannya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Setiap kesesatan yang ada pasti ya dibarengi dengan munculnya para ulama-ulama yang akan meluruskan pemahaman akidah yang benar dan akan membongkar pemahaman yang sesat. Para ulama tersebut akan menjaga agama Islam tetap murni, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan para ulama-ulama ini akan terus muncul, akan terus ada di sepanjang zaman demi membela agama Allah, demi menghidupkan yang hak. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan sebutkan beberapa contoh ya, sisanya nanti kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ini beberapa contoh di mana ketika ada kesesatan muncul, Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan pula sosok yang akan membela agama Islam. Yang pertama ya, di zaman Nabi Muhammad di zaman sahabat, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak sahabat yang murtad. Ya. Sebagiannya ada yang murtad. Dan salah satunya dikarenakan tidak mau mengeluarkan zakat. Dan mereka mengira bahwasannya ajaran Islam itu ya hanya sampai Nabi Muhammad SAW hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala munculkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar pun melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang. Sehingga dari mereka pun ada yang kembali kepada ajaran Al-Quran yang murni, kembali kepada ajaran Islam yang benar. Adapun sosok orang-orang yang masih tetap kekeh terhadap kemurtadannya, maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun memeranginya. Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah Azza wa Jalla menjaga kemurnian agama Islam. Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya ajaran Islam itu bukan hanya sampai Nabi Muhammad SAW hidup saja, tapi Nabi Muhammad SAW sudah meninggal pun ajaran Islam tetap harus diikuti dan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu muncul pula perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, seperti pembahasan terhadap takdir Allah. Seperti ya, menganggap maksiat itu boleh karena memang sudah takdir, kalau orang sudah berbuat dosa, ya memang takdirnya dia berdosa. Jadi dianggap sebagai hujah ini. Orang berbuat dosa nggak apa-apa karena memang takdirnya dia begitu. Jadi dia menjadikan takdir sebagai pembelaannya dia. Pembelaan atas pembenaran terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Orang berbuat maksiat ya biarin, karena memang takdirnya dia seperti itu. Ini salah. Dan ini muncul di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan ya,
Ada beberapa orang yang mulai memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal ayat-ayat ini hanya bisa dipahami oleh ulama-ulama yang memiliki pemahaman luas. Gak bisa sembarangan orang. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegakkan perbaikan di mana kesesatan-kesesatan yang muncul diluruskan. Kesesatan-kesesatan yang ada dibongkar dan disampaikan agama yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab secara tegas, pelaku-pelaku penyimpangan ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diberikan adab sehingga mereka kembali kepada ajaran Islam yang murni dan meninggalkan kesesatan-kesesatan yang muncul. Begitu pula di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, muncul pemahaman-pemahaman Syiah. Pemahaman-pemahaman yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai mereka mengira bahwasanya Ali adalah Allah azza wa jalla, wal iyadzubillah. Maka Ali radhiyallahu taala anhu pun menghukum orang-orang yang sesat tersebut. Ali bin Abi Thalib mengikis kesesatan-kesesatan yang muncul dan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kesesatan-kesesatan yang ada pun terbongkar, diketahui oleh banyak orang, kemudian ditinggalkan, sehingga banyak manusia pun tetap berada di atas agama yang benar. Insya Allah sisanya ada 4, 5, 6, 7 sampai 9 ya. Sisanya ada 6 lagi, insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Mungkin sampai di sini jumpa kita. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada pertanyaan silahkan dicatat. Nanti ketika kita bertemu bisa kita diskusikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.